Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada sesi ini kita akan mengkaji tentang Quran itu dan bagaimana kaitannya dengan kenabian, dan juga bagaimana Quran itu terus kemudian pengamalannya, dakwahnya memiliki saksi-saksi dalam sejarah gitu ya. Salah satu isu yang coba dikemukakan oleh para orientalis terkhusus adalah terkait dengan apakah benar gitu ya, Quran itu memang benar-benar turun. Karena sebagian orientalis mengatakan bahwa Quran itu hanyalah buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata mereka ya. Nah, ternyata ada sangat banyak sekali catatan-catatan yang menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah orang yang mengarang-arang Quran itu. Dan juga kenabian beliau itu bukanlah sesuatu yang hanya diklaim, ditulis oleh orang-orang yang jauh belakangan, akan tetapi benar-benar banyak sekali saksi sejarah yang menyaksikan Rasulullah itu sebagai sosok historis yang nyata, sejarah hidupnya itu nyata, wahyu dan mukjizat yang beliau tunjukkan dari Allah Subhanahu wa taala itu nyata, sehingga Quran itu, kemudian juga dakwah Islam itu, sisi kehidupan Rasulullah itu sendiri bukanlah sesuatu yang sifatnya itu hanyalah fiktif. Benar-benar sesuatu yang terjadi dalam sejarah, dibuktikan oleh banyak saksi, tidak hanya dari orang-orang yang beriman kepada beliau, tapi bahkan juga dari orang-orang yang menolak beliau dan tidak beriman kepada beliau. Ada buku-buku yang bahkan kemudian dewasa ini ditemukan ya, dicatat oleh para pendeta dari berbagai macam aliran yang waktu itu ada di Timur Tengah. Misalnya adalah gereja Nestorian, gereja Jacobit, dan seterusnya, yang mereka merekam dinamika yang terjadi pada masa-masa ketika, kalau istilah mereka itu ya, bangsa Arab ini mengikuti dakwah baru ini, dakwah Rasulullah Muhammad SAW itu. Jadi catatan ini tidak hanya dibuat oleh bangsa Arab yang beriman, tapi juga oleh bangsa-bangsa lain yang bahkan waktu itu juga tidak beriman kepada Islam, kepada Al-Quran itu. Dan ini semakin mengukuhkan bahwa Quran Islam itu bukanlah sesuatu yang sifatnya itu hanyalah fiktif dibuat oleh orang, akan tapi benar-benar terjadi dalam sebuah fase sejarah tertentu dalam sejarah umat manusia. Nah, kalau yang terkait dengan itu nanti kita akan menyaksikan terutama pada tafsir Syekh Darwazah di bagian-bagian agak belakang di jilid 1-7 yang ini ya, terutama di surah Al-A'raf, itu beliau banyak mengungkap tentang bagaimana interaksi dakwah Islam itu dengan kaum Ahlul Kitab, yakni kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang ada di Jazirah Arab di waktu itu. Dan kita menyaksikan catatan-catatannya itu bukanlah sebuah catatan yang sifatnya itu bisa diragukan, tapi benar-benar nyata. Kemudian bagian berikutnya yang perlu kita ingat bahwa bagaimana ya Quran itu bisa memberikan pengaruh yang sangat mendalam ya kepada bangsa Arab terkhusus waktu itu dan kepada umat manusia secara umum ya. Di antara hal yang luar biasa itu adalah susunan balaghah Quran itu atau bahasa Al-Quran itu yang benar-benar menyentuh ke dalam jiwa manusia yang paling dalam ya. Hal-hal yang digelisahkan, hal-hal yang ditakutkan, yang dikhawatirkan, yang dipikirkan oleh umat manusia sampai ke yang paling dalamnya itu dianalisis, diberikan solusi oleh Quran itu. Apa yang paling mengkhawatirkan, apa yang ditakutkan, bahkan ketika kemudian orang-orang yang sombong, orang-orang yang munafik gitu ya, Quran itu memberikan analisisnya sampai sebegitu dalamnya, sehingga kemudian orang-orang yang bahkan jauh sekali hidupnya dari masa ketika Quran diturunkan,
masih bisa merasakan pengaruh ruhiyah dari Quran itu. Kenapa demikian? Tentu karena Quran itu bukanlah buatan manusia yang hanya dibuat melalui rekayasa manusia, tapi benar-benar ini adalah firman Allah, pencipta manusia, pencipta alam semesta, yang paling tahu apa yang tepat atau sebaliknya yang tidak tepat bagi ciptaannya, yaitu bagi manusia. Nah, sifat rohaniyah dari dakwah Nabi inilah yang kemudian menjadikan dakwah beliau itu universal, ya. Dakwah beliau itu bisa diterima oleh segenap manusia dari berbagai macam latar belakang, ya. Kalau sifat dakwah beliau itu mungkin material gitu, ya, ya mungkin akan bisa diterima oleh kaum tertentu di daerah tertentu yang cocok. Ketika kemudian berpindah ke tempat yang lain, berbeda peradabannya, akan tidak cocok, ya. Tapi karena dakwah Qur'aniyah ini, dakwah Islam ini menyentuh sisi paling mendasar dari manusia, yaitu ruhnya, maka ini kemudian menjadikannya sesuatu yang universal, ya. Sepanjang dia adalah manusia, sepanjang dia itu manusia yang sehat dan normal, kekhawatiran manusia itu sama, gitu, ya. Sepanjang dia adalah manusia, karakter manusia itu adalah sama. Sehingga kemudian apa yang disampaikan oleh Quran itu adalah sesuatu yang tepat untuk manusia, baik itu orang-orang yang sangat sederhana maupun orang-orang pada level yang lebih tinggi, ya. Sepanjang dia manusia, entah dia kaya atau miskin, manusia itu punya karakteristik dasar yang sama, ya. Bagian berikutnya yang menarik dari kitab karya Syekh Izzad Darwazah ini pada pengantarnya, terutama di bab 9 ini, adalah bagaimana Quran itu menunjukkan keberhasilan besar, ya, ketika didakwahkan kepada bangsa-bangsa yang berbeda, ya. Dan kita tahu, ya, sebagian orientalis misalnya mengatakan bahwa Quran itu atau Nabi Muhammad SAW itu hanya mendakwahkan sesuatu yang sifatnya itu Arabis, gitu, Arabiah, ya, kearapan, gitu, ya. Kan tapi fakta menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman kepada Islam itu di zaman awal ternyata tidak hanya bangsa Arab, ya, merepresentasikan berbagai macam ras dan bangsa. Kalau yang di Makkah, di Madinah, kita menyaksikan, ya, ada Bilal bin Rabah, yang beliau ini adalah seorang dari Habasyah, ya, dari Afrika, kulit hitam. Di Madinah ada, kemudian nanti ada siapa ini, ya, Salman Al-Farisi yang dari Persia. Di masa sebelumnya itu ada Suhaib bin Sinan yang itu adalah orang Romawi, dan seterusnya. Orang-orang dari berbagai macam bangsa ini ternyata merasakan bahwa Quran itu cocok untuk mereka. Dan fakta menunjukkan di zaman khilafah, ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika para sahabat itu keluar dari jazirah Arab, bahkan, ya, menyebarkan Islam itu kepada bangsa-bangsa yang lain, ternyata mereka menerimanya, gitu, ya. Jadi orang-orang dari Persia yang sekarang di Irak dan di Iran itu, orang-orang Koptik di Mesir, orang-orang yang sekarang mungkin di wilayah Turki, di wilayah Romawi, gitu, ya. Mereka yang waktu itu bersentuhan dengan Islam, dengan Quran pertama kali, yang adalah bukan bangsa Arab, ternyata merasakan bahwa Quran ini, Islam ini tepat bagi mereka, cocok bagi mereka. Dan itulah yang kemudian sejarah menunjukkan bahwa pada fase-fase berikutnya, ketika Islam dibawa oleh para dai-dai kepada berbagai bangsa, kepada bangsa India, kepada kita bangsa Asia di Indonesia, di tanah Melayu ini, ya, di Semenanjung, di Nusantara ini, ternyata cocok dan tepat juga, ya. Tidak menunjukkan bahwa Quran itu hanya bangsa Arab, hanya untuk bangsa Arab, tapi benar-benar adalah rahmatan lil alamin, kafatan linnas, ya, sebagai rahmat untuk semesta alam, untuk seluruh umat manusia. Sehingga
ketika kemudian dakwah Islam itu menyebar sedemikian luas, itu merupakan sesuatu yang wajar saja gitu ya. Wajar saja. Sebab apa? Sebab di dalam karakteristiknya sendiri itu sudah memang cocok untuk semua orang gitu ya, cocok untuk semua bangsa. Tidak hanya untuk bangsa Arab saja, bahkan sejak masa-masa awalnya gitu ya. Di wahyu-wahyu pertama nanti kita akan lihat ya, salah satu fakta yang menarik itu adalah dinyatakan bahwa ini adalah seruan untuk lil alamin gitu ya. Dzikra lil alamin, peringatan untuk seluruh alam semesta. Bahkan di surah Al-Fatihah surat yang kelima itu sudah ada pernyataan alhamdulillahi rabbil alamin ya. Ini bukan cuman alhamdulillahi rabbil arab gitu ya. Ternyata tidak dinyatakan di situ Allah itu Tuhannya bangsa Arab gitu ya, tapi Tuhannya seluruh alam semesta. Sehingga sejak awal memang Quran itu dakwahnya dakwah universal ya. Dan kenapa itu dakwah universal itu? Ya gak mungkin Islam itu kemudian menjadi bisa diterima oleh semua bangsa kalau sejak awal itu sifatnya adalah kearaban saja gitu ya. Jadi diterima semua bangsa itu karena memang sejak awal dakwah Quran itu, dakwah Islam itu memang ditujukan untuk semua bangsa, bukan hanya untuk bangsa Arab. Sehingga orang-orang yang non-Arab sekalipun tidak merasakan bahwa Islam ini akan menjadikan mereka jadi Arab gitu ya. Tidak. Islam ini menjadikan mereka manusia yang seutuhnya, yang diridhai oleh Tuhan pencipta mereka. Itu yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.